Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvin Eka Rahmawan dari tingkat 2 Teknik Elektronik AA Politeknik Gajah Tunggal. Di sini saya akan membuat sebuah video project UTS pemrograman komputer, yaitu membuat software atau frame untuk menyimpan data ke database. Di sini saya membuat sebuah penyimpanan data sederhana, yaitu penyimpanan data calon mahasiswa. Nah, seperti biasa yang digunakan di sini adalah software NetBeans IDE 12.2. Tampilannya seperti ini, tampilan awalnya. Lalu seperti biasa membuat new project di sini. Nah, kita pilih Java application, kita klik next. Lalu kita klik di sini new file untuk membuat kelas baru, yaitu pilih swing GUI from, lalu pilih JFrame from, klik next. Lalu di sini kita mengatur nama kelasnya apa, itu bebas. Karena di sini saya sudah membuatnya, jadi langsung saja ke sini. Nah, pertama-tama yang harus dibuat itu sini ada form login. Kita membuat tampilan login dahulu. Nah, seperti ini. Untuk desainnya di sini saya memakai label. Sini juga label. Sini label. Sini saya menggunakan text field. Di sini password field. Sini ada button login, button batal. Lalu di sini ada sini ada label yang nantinya label di sini dikosongkan karena akan memunculkan sebuah warning jika username dan password tidak match atau tidak cocok. Langsung ke sini. Nah, di sini button login, kita klik kanan, kita change variabelnya menjadi button login. Di sini button batal juga sama, menjadi button batal. Lalu di sini menjadi variable name-nya menjadi text user. Sini menjadi text pass atau text password. Nah, langsung saja kita klik kanan di sini, kita klik event action perform. Nah, di sini yang pertama public class login dulu. Login dulu ini adalah nama kelasnya Java Xwing JFrame, yaitu untuk membuat sebuah frame, tampilan frame. Sini ada public login dulu. Nah, di super di sini digunakan untuk menampilkan judul dari framenya nanti. Di sini saya memberi judul login. Nah, tadi kan button login action perform. Nah, ada di sini. Di button login ini, ketika nanti button login diklik atau kita klik button login, nah, apa yang akan dilakukan button login tersebut gitu kan. Di sini ada string user data. String user data sama dengan Avin. Avin di sini adalah username-nya yang akan kita buat. Kita buat username Avin dan string pass data yaitu passwordnya 12345. Nah, di sini string username dapat variable name text user, lalu get text seperti ini. Lalu untuk string password juga sama, dapat variable text password, lalu get text. Nah, di sini ada jika atau if. Jika username cocok dengan password atau pass data, maka tampilkan class form set visible true. Nah, intinya di sini tampilkan class form, lalu tutup kelas login dulu. Nah, di sini ada else. Teks salah tadi di sini ada label yang paling bawah yang tadi dikosongkan. Nah, itu gunanya untuk memunculkan sebuah warning jika username dan password tidak cocok atau salah. Ini akan tampil username dan password salah. Nah, di sini ada button batal. Button batal di sini kita klik kanan juga action perform. Nah, di sini ada dispose. Jika kita klik button batal, maka akan menutup frame-nya, menutup sebuah frame tadi, frame login dulu.
Nah, setelah sini ada public static void main string args java awt event quiwi invoke later new runnable, digunakan untuk menampilkan frame login dulu. Nah, sini ada new login dulu, set visible true, akan tampil frame login dulu. Nah, ketika sudah selesai, maka yang kedua kita membuat tampilan form penyimpanan datanya. Nah, sini saya sudah membuatnya. Kita klik desain. Oke. Nah, di sini ada lumayan banyak propertinya. Kita mulai dari atas. Sini ada label. Label di sini saya isi edit teksnya menggunakan data calon mahasiswa. Sini ada label juga, label nama. Lalu di sini ada label juga, label lagi. Nah, di sini ada tempat tanggal lahir, ada umur, ada jenis kelamin, asal sekolah, dan jurusan yang akan dipilih. Nah, di sini saya menggunakan text fill, ini text fill. Ini ada radio button, dua ini radio button, dan satu button group, agar ketika kita mengklik salah satu button ini, nah itu button yang sebelahnya itu tidak akan bisa klik lagi, atau kita tidak bisa memilih dua-duanya. Nah, untuk pengaturan di sini text fill seperti biasa, kita change variable name-nya menjadi teks nama. Di sini teks ttl, sini teks umur, sini ada radio laki, di sini ada radio perem atau radio perempuan. Nah, di sini ada teks asal atau asal sekolah. Nah, di sini ada combo jurusan. Di sini untuk mengedit propertinya, sini ada di sini. Nah, sini ada pilih jurusan teknik elektronika, teknik mesin, teknik informatika, teknik industri, teknik sipil. Nah, ini kita kita close. Nanti akan ada tampilan ke bawahnya. Di sini combo boxnya kita change variable name-nya lagi menjadi combo jurusan. Oke. Nah, di sini ada button simpan, button batal, dan button hapus. Sama seperti tadi, kita change variable name-nya menjadi button simpan. Di sini ada button batal. Nah, di sini ada button hapus. Nah, di sini ada sebuah tabel. Nah, untuk membuat tabel seperti ini yang bisa digeser ke bawah seperti ini, itu menggunakan pertama kita mengklik di sini ada scroll pen. Scroll pen ini kita masukkan terlebih dahulu. Lalu setelah itu baru kita masukkan tabel ke dalam scroll pen-nya, maka jadinya akan seperti ini. Nah, J scroll pen 1, J scroll pen 2, di dalamnya ada tabel ini. Nah, untuk mengedit isi dari tabelnya, kita klik kanan, properties. Nah, di sini tabel konten, kolom. Nah, di sini kita bisa mengedit nama kolomnya sesuai yang kita butuhkan. Di sini ada nama, ttl, umur, jenis kelamin, asal sekolah, dan jurusan. Kita close. Lalu di sini setelah kita membuat ini tampilan frame ya, kita ke bagian source. Nah, bagian source di sini yang pertama kali kita lakukan adalah di sini. Seperti biasa ada public class from extend javax swing jframe. Nah, di sini kita tambahkan sebuah inisial baru untuk membuat, atau di sini library baru lah untuk membuat sebuah tabel dengan tabel model. Nah, di sini ada private javax swing table default table model. Nah, di sini adalah nama tabel modelnya yang akan dibuat, get default tabel model. Nah, sini ada public form. Sama di sini saya memberikan super untuk memberikan judul pada
tampilan frame-nya nanti, judul frame-nya nanti. Sini saya menggunakan simpan data calon mahasiswa. Sini ada initial komponen, itu ada tabel. Tabel di sini tadi saya lupa. Sini mengganti variable name menjadi tabel. Nah, ini tabel tadi adalah variabel dari si tabel. Nah, ini tabel set model tabel model. Nah, di sini berarti tabel variabel tabel akan di set model tabelnya menjadi tabel model. Di sini ada tabel di sini nanti ada inisialisasinya sendiri di bawah. Nah, kita lanjut dulu. Tabel new integer. Nah, sini adalah untuk ukuran si tabelnya nanti. Ukuran dari kolom dan tabelnya. Tiap kolomnya ada berapa ukurannya, seperti itu. Setelah itu kita balik ke desain, lalu klik kanan button simpan, event action perform. Nah, di sini sama seperti sebelumnya di button simpan ini, kita pertama kali yang harus dilakukan adalah string jenis kelamin untuk mengidentifikasi jenis kelaminnya nanti ketika kita klik laki-laki, atau bisa juga kita klik perempuan. String jenis kelamin sengaja kita kosongkan. Nah, di sini ada pengecualian. If radio laki, atau jika dia laki-laki maka tampilkan laki-laki, jika bukan maka tampilkan perempuan. Nah, di sini data itu adalah yang tadi di sini string data new string 6. Berarti di sini ada 6 buah data, tipe 6 buah data. Nah, di sini data 0 sama dengan teks nama get text, data 1 teks ttl get text, lalu data 2 teks umur get text, lalu data 3 jenis kelamin, data 4 teks asal, data 5 combo jurusan. Nah, di sini saya menggunakan string lagi. Kenapa? Karena tadi kan di awal judulnya adalah menyimpan data ke database, maka sini string di sini digunakan untuk variabel yang ada di database tersebut. Nah, nanti databasenya akan dibuat setelah ini. Dan nama, TTL, umur, jenis kelamin, asal sekolah, dan seterusnya. Nah, di sini tabel model row. Nah, jika button simpan ini diklik, maka data yang ada di sini akan pindah ke dalam baris yang ada di tabel. Nah, di sini ada string dbName. Nah, di sini ada try dan catch string dbName. String dbName ini adalah ya sebuah DB host, atau berarti di sini database kita sendiri yang kita buat. Nah, ini linknya seperti ini, linknya beratnya. Maka disebut di sini adalah comment.db host. Lalu class for name di sini adalah driver yang digunakan untuk mengkoneksikan antara Java dengan database MySQL. Nah, di sini ada perintah connection sama dengan drive manager get connection dbName. Nah, root di sini adalah username dari si database-nya, dan di sini kenapa passwordnya tidak ada, karena emang passwordnya itu dikosongkan. Lalu di sini statement create statement. Nah, di sini statementnya string SQL sama dengan insert into. Nah, nanti yang dilakukan yang ada perintah yang ada di sini itu adalah memasukkan data ke data calon mahasiswa, atau ini adalah nama tabel yang ada di database dengan value nama, TTL, umur, jenis kelamin, asal sekolah, dan seterusnya, sesuai dengan yang sudah tadi kita buat di sini dan disamakan dengan yang di database, seperti itu. Nah, di sini ada J option pane, yaitu nanti akan muncul sebuah message jika data berhasil dimasukkan ke database. Nah, jika data tidak masukkan ke database akan muncul error seperti ini, catch. Ada try, ada catch. Sini untuk menampilkan sebuah error, sama menampilkan sebuah jendela error nanti ya. Nah, sini ada button hapus. Button hapus sama tadi, kita ke desain, lalu ke sini
klik kanan, action perform. Hampir sama semuanya, sama dengan yang di sini, yang di button simpan ini. Cuma bedanya hanya ada di sini. Jika tadi adalah insert atau memasukkan data, maka ketika di sini berubah menjadi delete data, delete from nama tabel, yang dimana nama kosong, lalu mendapatkan variabel teks nama getText. Nah, nanti berarti data sebaris yang ada di database akan terhapus secara otomatis. Nah, untuk sini sama juga, jika menghapusnya berhasil, maka data berhasil dihapus dari database. Nah, jika ada error, maka akan muncul ini, error atau gagal. Nah, untuk menghapus data yang ada di tabel tampilan frame tadi, menggunakan tabel model remove row atau remove sebuah baris atau remove dalam satu baris. Yang terakhir ada button batal sama event action perform. Nah, sini saya menggunakan, jika button batal diklik, maka akan kembali ke frame login dulu dan menutup tampilan from Java seperti itu. Nah, lalu sini ada satu lagi, ini tabel, klik kanan, event, mouse clicked. Di sini ada private void tabel mouse click Java if avt dot get click count 2 tampil. Nah, jika kita klik tabelnya, maka akan seperti ini, akan menjadi tampil row dan tabel, menunjukkan row sama dengan tabel, row pada tabel atau istilah seperti itu. Maka jika kita klik tabelnya, maka akan memunculkan data yang tersimpan pada tabel tersebut seperti itu. Nah, di sini ada public static void main string. Nah, di sini adalah yang bagian utama dari si program. Karena tidak ada ini, maka from ini tidak akan tampil. Public void run new from ini adalah ini set visible true. Nah, sini ada private void tabel. Nah, di sini tabel yang saya tadi bilang di atas ini. Nah, di sini inisialisasinya ada di sini di bawah seperti itu. Nah, di sini ada row height itu tinggi dari barisnya. Ini adalah inisial dari yang tadi di atas, integer dari kolomnya atau integer lebar kolom atau lebar barisnya tadi di sini seperti itu. Nah, di sini untuk yang tadi membuat sebuah tabel model dari default tabel model. Nah, new object, di sini ada stringnya, ada nama, TTL, umur, jenis kelamin, dan jurusan. Nah, setelah selesai, kita mengimport sebuah library. Sini kita klik kanan, library, lalu seperti ini library-nya. Ada namanya MySQL connector Java 5.1.26 bin.jar. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke database. Sebelum ke database, karena saya menggunakan MySQL phpMyAdmin, saya menggunakan Exam. Nah, untuk Exam ini kita run dulu Apache dan MySQL-nya. Setelah sudah, kita ke Chrome, langsung ke localhost phpMyAdmin. Nanti pada ini akan tampil seperti ini. Lalu kita bisa membuat database baru di sini. Karena saya tadi sudah membuatnya, jadi di sini saya membuat database tugas UTS dengan tabel seperti ini. Nama, umur, jenis kelamin, asal sekolah, dan jurusan. Strukturnya ada di sini. Nah, saya nama menggunakan teks, TTL menggunakan varchar, umur varchar, jenis kelamin teks, asal sekolah varchar, dan jurusan teks. Oke, sudah seperti ini. Langsung saja kita coba jalankan programnya. Nah, kita jalankan. Nah, sini kira-kira set main project. Saya sudah set main project di sini, project. Lalu kita run.
tunggu. Nah, sudah. Nah, tadi saya menggunakan user Afin 1 2 3 4 1 2 3 4 5 seperti itu. Kita klik login. Nah, sini kita simpan datanya, coba Afin Madiun 9 Januari 2001, umurnya 20, laki-laki, asal sekolahnya SMK N1 Kabupaten Tangerang. Saya singkat aja menjadi TNG. Nah, sini jurusan saya, misalkan saya pilih jurusan elektronika, kita klik simpan. Nah, data berhasil masuk ke database. Nah, sini juga sudah tampil datanya, nama, TTL, umur, jenis kelamin, asal sekolah, jurusan. Nah, kita lihat di database-nya apakah dia muncul. Kita refresh. Nah, masuk dia. Afin Madiun 9 Januari 2001, umur 20, laki-laki, SMK 1 Kabupaten Tangerang, teknik elektronika. Nah, sudah masuk datanya. Sekarang kita mencoba jika data ini kita hapus. Oke, kita hapus, coba. Nah, data berhasil dihapus dari database. Nah, di sini juga ikut hilang seperti itu. Coba kita di sini kita refresh. Oke, datanya sudah berhasil dihapus di sini. Sudah berhasil dihapus seperti itu. Sekarang terakhir kita klik batal, maka dia akan kembali ke sini. Lalu kita klik batal lagi, dia akan keluar. Seperti itu. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.